Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih teman-teman puasanya? Alhamdulillah kalau aku sih. Lancar ya? Iya dong. Nah, kembali lagi dengan saya sendiri, Anissa Skarinjana, dan rekan saya Novel Abian di Kazura 3. Kazura 3. Kazura itu apa sih, Nis? Kazura itu kepanjangannya adalah Kajian Nuzul Quran. Sekarang temanya apa coba? Temanya itu adalah Samara. Semarakan Ramadan dengan cahaya Al-Quran. Nah, kita di sini tidak sendirian pastinya. Tentunya ya, karena kalau kita cuma berdua nanti sepi dong. Iya. Masa cuma berdua sih? Iya, kita ditemani oleh Ustadz Hilmi. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih kabarnya Ustadz? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tadi perjalanan ke sini macet nggak Ustadz? Ini kan Jogja ya, jadi jalannya tuh Enggak sih, alhamdulillah sih enggak macet. Mungkin nanti ya habis lebaran ya Iya. pada mulai pada plesir ya ke sini. Iya, Jadi plesir. pasti macet. Oke. Jadi kan ini ada pepatah mengatakan Ustadz, tak kenal maka tak sayang sayang maka tak aruh. Bukan itu ya, tak kenal maka kenalan ya. Iya. Enggak ya? Banyak versi Ustadz. Oke. Jadi silakan Ustadz untuk memperkenalkan dirinya. Oke teman-teman ya, sebenarnya nama lengkapku tuh Muhammad Hilmi Wijdan teman-teman. Ya tapi panggil aja Mas Hilmi aja, nggak usah panggil Ustadz, kasihan masih muda. Oke Mas Umi. Gitu. Nah, kalau riwayat pendidikan dulu di SDPT namanya SDPT Ulul Absor di Semarang gitu. Jadi BTW teman-teman, aku asli Semarang teman-teman ya. Semarang. Asli Semarang. Nah, terus habis itu SMP ya, SMP SMA-nya di Pondok Pesantren Taruna Al-Qur'an gitu. MTS SMA sih, bukan SMP SMA. Jadi kita di sana itu targetnya itu 3 tahun 30 juz buat yang putra. Itu SMP atau SMA? SMP. SMP. Jadi SMP. kita masuk SMP selesai hafalan, ketika SMA nanti kita tinggal melancarkan dan juga mempelajari ilmu-ilmu lain gitu. Masya Allah. Masya Tapi Allah. tetap ada ijazah dari negara. Jadi kita tetap ikut madrasah gitu. Kita tetap ikut UN. Bahkan aku pas banget nih teman-teman. Jadi aku tuh jadi saksi langsung tuh gimana rasanya ketika mau UN ada Covid, Iya. habis itu di-cut semuanya. Itu aku ngerasain banget Oh, waktu iya. itu momennya. Kita juga, kita angkatan juga. Covid. Tapi Oh, sama. SD. Ya SD. lah. SD. Aku SMA-nya teman-teman. Iya. Oh. Gitu. Selisihnya cuma 6 tahun. 3 tahun. 6 tahun, 6 Enam. tahun. Ya aduh, jangan gitu, kerasa tua banget jadi. Enggak. Umur saya masih 10 tahun kok Ustadz. Oke. Santai. Nah, habis itu setelah selesai di sana, jadi kita programnya tuh 7 tahun teman-teman. Jadi setelah selesai pendidikan SMP, SMA, MTS, SMA itu kita ada pengabdian dulu 1 tahun. Nah, pengabdiannya penugasannya beda-beda teman-teman. Karena waktu itu lagi Covid, jadi kita lebih fokus di pondoknya gitu. Jadi waktu itu tuh ya sedikit cerita teman-teman ya sebelum lanjut ke obrolan yang lebih lanjut gitu. Jadi waktu itu tuh karena ada edaran dari pemerintah, semua pondok pesantren itu harus diliburkan dan di-cut. Jadi pondok karena waktu itu terjadi di beberapa tempat itu jadi kayak klaster Covid waktu itu ya. Dan istilahnya kayak gitu ya, klaster Covid. Lah kita jadi mau nggak mau semua santri harus diliburkan gitu. Nah kebetulan karena saya kelas 12 waktu itu, nah kita yang dapat jatah jaga pondok. Jadi bener-bener banget itu. Kita tuh kegiatannya tuh cuma waktu itu kita ada kayak buat ya lapangan kecil gitulah buat volley gitu biar gak boring gitu. Jadi kegiatannya itu cuma piket, mandi, makan, ngaji, olahraga. Udah gitu aja terus muter kayak gitu. Itu tiap hari selama hampir berapa bulan. Pokoknya intinya waktu itu santri-santri itu bener-bener ngerasain yang namanya libur panjang banget gitu mereka. Gitu ya. Itu Buat mereka. Senang atau sedih Ustadz? Siapa? Sebenarnya sedih ya. Sedih. Itu pengaruhnya ke sekarang gitu. Jadi ketika mereka waktu itu karena setorannya online itu kan nggak maksimal. Ya meskipun dibilang wah harus tutup mata, harus VC, saat ini nggak bisa VC, alasannya mesti ada aja alasannya gitu kan. Gitu. Kayak merasakan ya saya. Ya gitu, udah ada targetnya dan lain sebagainya gitu. Wong yang ada ustadznya aja kadang masih ada yang agak belok gitu kan, apalagi nggak ada gitu kan. Gitu. Kayak gitu, jadi bener-bener berpengaruh ke kualitas hafalan mereka. Beda gitu sama orang-orang yang bener-bener pure mondok terus tanpa ada libur yang panjang itu tadi. Itu terus habis itu setelah pengabdian, setelah
itu kita kuliah di UMY. Iya. Nah, jadi sebenarnya kalau di pondok-pondok itu rata-rata itu sebenarnya kita diarahkan untuk kuliah di luar negeri, teman-teman. Masya Allah. Gitu. Kita selalu diarahkan untuk kuliah di luar negeri. Bahkan aku udah punya paspor dari kelas 11. Waduh. Udah punya paspor gitu. Jadi kita udah diarahkan untuk ke situ Diarahkan. gitu. Jadi habis pengabdian itu tadi kita mulai daftar-daftar tuh di mana-mana. Waktu itu aku daftar ke UAE, ada di Brunei, di Arab Saudi, beberapa tempat gitu. Terus di mana lagi? Pokoknya intinya di luar negeri banyak lah kayak gitu waktu itu. Untuk Nah, belajar Al-Qur'an. Nggak harus belajar Al-Quran Oh. ya. Jadi banyak lah gitu. Cuma memang kalau misalnya mau belajar Al-Quran di Arab Saudi itu keren banget di sana. Jadi bener-bener ada syekh yang fun fact juga nih. Jadi di Al-Quran itu sebenarnya tuh nggak cuma satu bacaan yang kayak kita tahu sekarang. Gitu. Jadi ada yang namanya qiraah. Ilmu qiraah itu ilmu membaca Al-Quran. Kayak contohnya nih misalnya nih. Jadi kan kalau kita taunya kan Maliki Yaumiddin itu kan ma-nya agak panjang kan. Nah, itu ada juga qiraah yang ma-nya pendek, Maliki Yaumiddin gitu. Ada yang ihdinas siratal mustaqim kan kita kan. Iya. Ada yang ihdinas ziro gitu. Jadi ada beberapa perbedaan. Lah itu kalau misalnya teman-teman mau mendalami itu di sana keren banget. Seru banget. Itu qiraah sab'ah gitu. Nah, kemudian teman-teman, jadi karena waktu itu daftar ke luar negeri itu kemana-mana itu qadarullah belum ada info keterima gitu. Akhirnya nyari yang pasti-pasti aja gitu di Indonesia, dan yang jelas bisa deket sama, ya pokoknya dia masih di Jogja lah lingkupnya lah gitu. Nyari di beberapa tempat ya karena kita ada basic tadi tahfidz itu tadi kita pakai itu ya, karena misalnya kalau misalnya mau biaya sendiri juga melihat kondisi ekonomi nggak mumpuni gitu ya, akhirnya udah kita harus cari beasiswa waktu itu. Akhirnya waktu itu ada beberapa opsi ya. Pertama tuh ada di UIN, UAD, UII sama UMY. Itu di 4 itu. Terus akhirnya karena di UAD itu harus, jadi dulu ada kewajiban. Kan kalau kita beasiswa kan pasti kan ada itu ya, ada konsekuensi yang harus kita lakukan, dan juga lebih banyak tuntutannya kan daripada orang-orang yang nggak beasiswa kan. Nah, di antara tuntutan untuk anak beasiswa di UAD itu adalah harus ikut persada. Persada itu adalah kayak pesantren mahasiswanya di UAD gitu. Oh, ada pesantrennya. Ya, ada pesantren mahasiswa, asrama mahasiswanya. Karena ada itu, akhirnya aku ini nggak bisa nih UAD gitu. Oh. Terus selanjutnya UII itu waktu itu tuh kebetulan aku daftarnya agak telat, teman-teman. Oh. Daftarnya agak telat, jadi ini nggak bisa ini. Udah akhirnya tinggal 2 tuh, tinggal UMY sama UIN. Lah yang di UIN itu ada, kalau mau daftarin tuh namanya UMPTKIN gitu, namanya UMPTKIN kalau nggak salah gitu. Tapi akhirnya udahlah kayaknya skip, akhirnya cuma fokus ke UMY. Jadi aku daftar itu cuma 1 di UMY ya teman-teman. Dan itu lewat 2 jalur. Pertama jalur prestasi yang kita cuma store nilai. Kemudian yang kedua adalah jalur beasiswa tadi. Lah yang jalur prestasi alhamdulillah itu keterima teman-teman. Jadi langsung keterima dan juga dapat potongan di semester 1. Jadi semester 1 nggak bayar. Alhamdulillah. Karena mencantumkan 2 hal. Kalau waktu itu kayaknya kalau nggak salah. Jadi alhamdulillah, jadi di pondokku di Tarunah Al-Quran itu ada kegiatan yang namanya Tasmi Sya'ban. Dia itu siman Al-Quran 30 juz 1 hari. 1 hari. 1 hari. Jadi dari jam 2 pagi nyampe maghrib selesai. Nah, itu disebar di masjid-masjid. Lah kebetulan waktu itu aku sempat ikut waktu waktu kelas 11 teman-teman itu sempat ikut. Aku cantumin itu tuh. Terus selanjutnya adalah tadi yang selesai 30 juz itu tadi ada sertifikatnya juga. Sama yang satunya adalah dulu sempat jabat jadi ketua OSIS di Pondok Pesantren Tarunah Al-Quran. Yes, ketos. Tuh sempat jadi ketua, kalau di sana namanya Jumiyah Tolabah. Tuh sempat jadi ketua di situ. Akhirnya keterima gitu. Terus cuma kan aku mikir nih, ini kalau misalnya buat biaya untuk kuliah selanjutnya tekor juga, soalnya kan swasta kan mahal ya teman-teman, ya kayak negeri ya gitu. Dan kebetulan nih juga fun fact juga nih teman-teman. Nih aku termasuk orang bukan pejuang SBMPTN. Apa itu SBMPTN? Soalnya gini teman-teman, waktu itu kebetulan karena memang kita lebih banyak ya tadi karena COVID itu tadi ya. Jadi kita nggak ada belajar itu tadi, dan udah pokoknya dia udah ngawang aja lah kayak gitulah. Kalau misalnya mau suruh hitung-hitungan itu angkat tangan gitu. Terus akhirnya kita nggak ikut SBMPTN. Jadi udah sempet buat akunnya, tinggal bayar kayaknya nggak usah lah gitu. Akhirnya kita lepas. Akhirnya bukan pejuang SBMPTN kayak orang-orang gitu. Terus habis itu udah
daftar yang beasiswa Hafid. Alhamdulillah keterima, waktu tes wawancara lancar, dan alhamdulillah ya masuklah sesuai dengan jurusan yang aku inginkan. Jurusan yang aku inginkan itu namanya KPI, teman-teman. KPI. Apa itu Apa KPI? itu KPI? KPI itu bukan yang apa namanya, bukan yang diributin sama Deddy Corbuzier, bukan ya, beda, teman-teman, ya. Jadi KPI itu adalah komunikasi dan penyiaran Islam gitu. Jadi ya kayak gini nih, ada radio, nanti ada animasi, sinematografi, fotografi gitu. Jadi penjuruannya itu ada 2, teman-teman, di KPI UMY. Pertama itu adalah komunikasi itu tadi. Jadi berhubungannya sama komunikasi, ada public relation, pokoknya banyak lah mata kuliahnya gitu, keren-keren. Terus yang selanjutnya adalah konseling itu mirip kayak psikologi. Kalau konseling paling gampang ya itulah guru BK gitu BK. kan ya gitu, BK. Dan ternyata setelah belajar konseling itu ternyata lebih membuka wawasan, ternyata keren banget gitu ilmu psikologi kayak gitu. Akhirnya setelah berbagai pertimbangan akhirnya ngambilnya konseling di penjuruan KPI. Oh, gitu ya Ustaz. Oke, jadi Ustadz di sini kita akan membahas tentang nuzul Quran. Jadi nuzul Quran sendiri itu apa dan bagaimana ya sejarahnya? Oke teman-teman, jadi nuzul Quran itu kan sebenarnya kan lebih ke peringatan aja, kayak Maulid Nabi, Isra Mi'raj dan lain sebagainya itu kan. Nah, nuzul Quran sendiri itu artinya adalah turunnya Al-Quran. Jadi yang diperingati di sini adalah ketika Al-Quran itu pertama kali turun. Oke teman-teman, sebelum gimana proses turunnya Al-Quran, kita tarik dulu ke belakang dari Allah Ta'ala gitu teman-teman. Jadi sebenarnya ada 2 versi yang aku tahu ya teman-teman ya. Ada 2 versi. Yang pertama itu, jadi Al-Quran itu turun secara berangsur-angsur dari awal. Jadi Allah berfirman ketika ada permasalahan yang dihadapi oleh Nabi Muhammad SAW. Kayak misalnya waktu itu ada suatu ketika Nabi itu berpaling dari sahabatnya itu, kemudian turun ayat abasa wa tawalla. Kemudian ada juga proses turun ayat diharamkannya khamr atau minuman keras itu bertahap loh teman-teman. Kalau teman-teman tahu fun fact-nya, jadi pertama kali itu nggak boleh ketika, nanti awal prosesnya itu nggak boleh ketika sholat, nggak boleh deketi sholat itu pada kondisi mabuk. Kemudian pokoknya akhirnya nyampe akhirnya nanti diharamkan, itu kayak gitu. Kemudian yang kedua, jadi Al-Quran itu turun ke dunia itu sudah full, jadi istilahnya sudah satu Al-Quran 30 juz kayak gitu dari awal sebenarnya. Jadi di langit dunia, dari Sidratul Muntaha ke langit dunia lah, nanti Jibril menyampaikannya yang berangsur-angsur, dan itu proses Al-Quran itu nyampe jadi kayak sekarang full itu adalah kurang lebih dalam waktu 22 nyampe 23 tahun sesuai dengan waktu dakwahnya Nabi, yaitu di Mekah 13 tahun dan di Madinah 10 tahun. Dan fun fact-nya lagi, Al-Quran yang turun ketika itu tuh di Mekah itu lebih banyak membahas tentang akidah. 13 tahun jadi akidah. Kemudian yang 10 tahun terakhir baru yang banyak membahas tentang syariat, kayak gimana sih cara sholat, gimana sih cara kita berwudu, berzakat dan lain sebagainya, kayak gitu kurang lebih. Oke, jadi kan tadi Ustadz bilang bahwa larangan minum khamr. Apalagi sekarang anak muda di masa Ramadan, apalagi malam takbiran, kebiasaannya pada minum-minum tuh. Astagfirullah. Kalau gue sih enggak ya. Ya itu tadi karena sekarang itu juga anak muda jauh dari Al-Quran. Iya. Kami merasa gitu Ustaz, anak muda sekarang tuh pada jauh dengan Al-Quran. Bahkan setiap hari tuh mungkin tidak memegang Al-Quran, apalagi membacanya gitu mungkin ada gitu Ustaz. Nah, tanggapannya Ustaz bagaimana dari itu? Oke, jadi kalau yang tak lihat dari situ ya, kenapa kok orang-orang pada jauh dari Al-Quran gitu. Jadi mungkin karena memang kita gimana istilahnya ya, jadi kan kita semakin mudah melakukan sesuatu ketika kita sering melihat gitu. Jadi contoh misalnya kita mudah melakukan, gini aja deh gampangnya deh, kalau kita ada satu lingkungan, satu circle itu pada ambis-ambis semua, kan kita pasti ketularan ambis tuh, ya gak sih? Iya benar. Jadi kita lebih rajin, lebih semangat belajarnya. Begitupun dengan Al-Quran. Jadi mungkin di beberapa tempat itu kita butuh orang-orang para penghafal Al-Quran khususnya itu pada bersemangat untuk menyiarkan itu tadi. Oke, jadi teman-teman
kita butuh yang namanya lingkungan tadi. Jadi kalau sekarang yang banyak kan cuma lingkungan di pesantren ini kayak gitu aja kan. Tapi kurang masif gitu ke masyarakat. Pertama itu. Terus yang kedua juga kita lihat di Indonesia sendiri kan, yang dilihatin di TV apa sih kayak gitu loh. Ya kita tahu sendiri lah gimana di TV, di media sosial gitu. Beda banget kalau kita ke Arab Saudi teman-teman. Di Arab Saudi itu ya biasa tuh anak-anak kecil, kemudian orang-orang dewasa, orang-orang tua pada ngaji di masjid gitu. Biasa banget di sana kayak gitu. Kalau malah di sini itu ya Ustaz, soalim ya gitu. Yeah. Itu juga pengaruh juga. Jadi ketika orang ingin melakukan kebaikan, ada orang lain yang istilahnya bikin down gitu ya. Meskipun harusnya kalau kita udah ada niatan baik, kita nggak boleh down cuma karena itu, tapi ya itu juga berpengaruh kalau pandangan gitu. Jadi lingkungan juga, dari pribadi juga. Jadi mungkin karena semakin kesini kan kita kayak semakin di brainwash itu bahwasannya itu kita nggak bisa disatukan tuh agama sama dunia gitu. Kita nggak bisa satukan agama sama sains dan lain sebagainya. Pokoknya dia doktrin kayak gitu juga yang bikin orang-orang pada semakin jauh dari Al-Quran. Mereka lebih takut dibilang alim daripada takut masuk neraka misalnya gitu. Kurang lebih itu kalau pandanganku terkait ini. Dan juga sebenarnya di Indonesia itu udah bagus loh sebenarnya teman-teman. Jadi kan kalau proses dalam istilahnya mempelajari Al-Quran itu adalah proses yang pertama kita jelas akan membaca Al-Quran dulu. Dan di Indonesia itu jujur membaca Al-Quran itu udah masif banget, luar biasa di Indonesia. Kita lihat di masjid-masjid pasti ada. Bahkan sekarang banyak di kurikulum di sekolah-sekolah dari SD, TK, bahkan SMP, SMA tuh ada yang mengarahkan ke situ gitu untuk kita membaca Al-Quran, setidaknya itu membaca. Kemudian setelah membaca baru menghafal tuh, untuk mempelajari Al-Quran. Jadi menghafal Al-Quran, dan menghafal ini semakin kesini, terutama di dekade-dekade akhir ini tuh semakin banyak tuh para penghafal Al-Quran yang lahir gitu. Kemudian setelah menghafal Al-Quran baru kita mempelajari terjemahannya dulu pertama gitu. Setelah mempelajari terjemahannya, kita pelajari dulu kaidah-kaidah bahasa Arab, i'rabnya. Jadi kalau di bahasa Arab itu istilahnya apa ya, kaidah-kaidah bahasa Arab atau grammarnya gitu mungkin ya, itu namanya i'rabnya di bahasa Arab gitu. Tuh. Kemudian setelah itu baru kita mempelajari yang namanya tafsirnya gitu. Jadi biar kita tahu paham maksudnya apa sih kayak gitu. Dan baru yang paling tinggi adalah ketika kita bisa mempraktekkan dari Al-Quran itu sendiri, sehingga hadirlah orang-orang seperti Rasulullah yang dia tuh tindak tanduknya, perilakunya tuh kayak Al-Quran kayak gitu. Jadi nggak cuman menghafal, bisa membaca, tapi lebih baik bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ya itu tingkat paling tingginya itu, dan yang paling penting itu karena ya kita Al-Quran turun itu kan sebenarnya kan sebagai pedoman ya teman-teman ya, dan mukjizat yang paling besar dari Nabi Muhammad itu adalah Al-Quran. Dan hebat ya mukjizat Al-Quran ini teman-teman. Al-Quran itu dia itu bertahan sampai sekarang. Tapi ya memang sesuai juga sama firman Allah sih, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun, yang artinya adalah sesungguhnya kami menurunkan adzikr Al-Quran ini dan kami yang akan menjaganya. Makanya tuh kalau misalnya ada satu aja huruf yang salah itu nanti bakal diprotes. Kan banyak tuh kadang ada orang-orang yang mungkin tipe Al-Quran kayak gitu lah, nanti diprotes, ditandai gitu. Ada kayak gitu, kurang lebih kayak gitu. Oke, jadi Ustadz tadi bilang bahwa Al-Quran itu diturunkan sebagai pedoman. Iya. Selain menjadi pedoman, apakah Al-Quran itu hanya sebagai bacaan saja atau bagaimana Ustadz? Ya tadi sesuai yang tadi ya, Al-Quran itu sebenarnya lebih dari itu. Jadi kayak yang tadi tak sampaikan, membaca itu tingkatan paling rendah gitu. Tapi ya memang kita tetap harus membaca Al-Quran kayak gitu. Tapi tingkat paling tinggi tadi kita mentadabburi dan juga mengamalkannya dalam kehidupan kayak gitu. Lalu gimana sih caranya supaya kita lebih mencintai Al-Quran? Iya, gimana Ustaz? Mungkin ini ya, kalau supaya kita lebih mencintai, kan kalau kita mau mencintai seseorang tuh kita tahu orangnya kayak gimana gitu, gimana kepribadiannya, gimana sifatnya kayak gitu kan. Nah begitu pun juga kita harus tahu gimana sih Al-Quran itu gitu. Apa sih keutamaannya, dan mungkin kalau misalnya kita pengen paling enak itu kita tahu keutamaan dari Al-Quran itu sendiri. Oke, kita tarik yang tadi, kita bahas tentang membaca Al-Quran. Teman-teman tahu nggak kalau membaca Al-Quran itu pahalanya banyak banget, terutama di bulan Ramadan. Jadi ada sebuah hadis mengatakan bahwasannya man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanatun wal hasanatu bi asyri amsalihha. Jadi barang siapa membaca satu huruf dalam kitabullah atau Al-Quran itu
baginya tuh satu kebaikan, dan satu kebaikan itu dilipat gandakan jadi 10 kebaikan dan dilipat gandakan lebih dari itu. Kemudian Rasulullah SAW menambahkan tuh, saya nggak la aqulu alif lam mim harfun, saya nggak bilang alif lam mim itu satu huruf, walakin alifun harfun walamun harfun wa mimun harfun, akan tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Coba teman-teman bayangin, kita baca bismillah aja itu udah 17 huruf teman-teman. Jadi kalau kita baca 17 huruf dikali 10 berapa? Udah 170. Itu di hari biasa. Apalagi di bulan Ramadan itu bisa dilipat gandakan berkali-kali lipat. Dan teman-teman, Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala itu salah satu ulama besar juga, ulama besar kita itu, beliau itu menghatamkan Al-Quran. Jadi 30 juz itu dia baca itu selama sebanyak 2 kali tiap hari, tapi teman-teman bukan 1 bulan ya, tiap hari. Itu Imam Syafi'i. Beda level gitu. Ya gak apa-apa, memang beda ya. Mungkin beliau sangat-sangat diberkahi waktunya dan ilmunya, jadi bisa melakukan hal tersebut gitu. Kurang lebih itu teman-teman. Ya makanya tuh di bulan Ramadan teman-teman tuh banyak-banyak baca Al-Quran. Gak cuma tadarus aja. Setiap selesai sholat subuh, sholat zuhur gitu. Lalu di Al-Quran kan banyak pelajarannya ya. Iya, benar banget. Lalu bagaimana cara kita mendapatkan pelajaran dari Al-Quran itu sendiri? Ya oke, tentu kita jelas karena kita juga keterbatasan ilmu kita masih belum bisa, istilahnya gimana ya, belum bisa melihat maksudnya kayak gimana kalau kita belum lihat yang orang lebih ahli. Kayak misalnya gini deh, gampangnya deh, mesti kan kalau ada yang mengoreksi dari skripsi, disertasi kan pasti orang yang lebih senior dari itu kan. Nah, begitupun juga kita Al-Quran, kita harus belajar dari ulama-ulama salaf yang sudah istilahnya sudah mengkaji itu gitu. Di Al-Quran banyak banget itu ulama-ulama tuh buat kitab tafsir, kemudian ada nanti kitab bahkan yang dibahas gak cuma tafsirnya doang, gimana ilmu balaghah di dalamnya, gimana maksudnya kayak gimana, dari segi bahasa kayak gimana, dari segi apalagi ya, pokoknya intinya dari segi nuzul, asbabun nuzulnya gimana itu. Jadi dari berbagai aspek itu tadi kita harus belajar dari orang-orang yang lebih paham gitu. Kalau kita sendiri gak bisa ya, nanti kayak misalnya apa ya contohnya ya. Jadi ada beberapa ayat yang maksudnya A. Oh gini, ini ada sebuah perkataan Nabi itu al-ma'u minal ma'i gitu. Kalau artinya kita artikan secara harfiah itu artinya air itu dari air kayak gitu. Kan nggak bisa kita artikan kayak gitu kan, padahal maksudnya lain. Nah, begitupun juga Al-Qur'an gitu teman-teman. Jadi tidak boleh apa ya mengartikan sendiri, nanti malah salah arti gitu. Ya, salah maksud karena kalau belajar agama tuh kita nggak bisa belajar otodidak, kita tetap butuh guru. Gitu teman-teman. Oke, lalu kalau di Al-Quran kan kita pakainya bahasa Arab ya. Terus apakah ada bedanya dengan kita berdoa dengan menggunakan bahasa Arab dengan kita menggunakan bahasa Indonesia? Oke, gini teman-teman, sebenarnya doa kita menggunakan bahasa Arab itu kan kebanyakan, terutama kalau teman-teman perhatikan setelah sholat Jumat, kemudian setelah sholat tarawih atau kunut subuh dan lain sebagainya, itu adalah doa-doa yang dicontohkan oleh sahabat atau nabi, atau bahkan disebutkan juga di Al-Quran, kayak Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, yang doa kita untuk kedua orang tua kita kayak gitu. Jadi jelas itu doa-doa yang sudah dicontohkan oleh Nabi dan kita bisa gunakan kayak gitu. Dan Nabi sendiri pun beda kesempatan juga ada doanya sendiri-sendiri kayak gitu. Itu kayak gitu. Terus kalau misalnya ditanya boleh nggak sih kita pakai bahasa Indonesia? Boleh. Allah Maha mengetahui. Cuma mungkin kita kan ketika kita melakukan sesuatu yang sudah dicontohkan oleh Nabi, kita kan ada nilai pahala tuh di situ tuh. Selain doa kita bisa dikabulkan, kita juga bisa dapat keutamaan itu tadi lah. Itu jadi nilai plusnya dari kita berdoa menggunakan bahasa Arab adalah kita mengikuti yang dicontohkan oleh para sahabat Nabi Muhammad maupun apa yang ada dalam Al-Quran kayak gitu. Jadi sunnah gitu ya Ustaz? Ya mungkin itu. Sebenarnya tidak hanya bahasa Indonesia, kita sendiri kan adalah orang Jogja ya. Kita kadang berdoa itu pakai bahasa Jawa, tapi bahasanya Romo Alus ya Ustadz ya. Ya itu gak apa-apa, dan banyak kan kalau kita perhatikan itu ustadz-ustadz, terutama ustadz-ustadz yang sudah senior di Jogja, itu pasti itu setiap selesai berdoa menggunakan bahasa Arab, beliau pasti memperjelas, memperinci doa-doa itu dengan menggunakan bahasa Indonesia atau bahasa Jawa, kromo halus itu. Jadi ya sama aja sebenarnya kayak gitu, cuma ya tadi bedanya itu aja. Oke deh, tadi kita membahas tahapan dalam mengamalkan Al-Quran. Yang paling pertama adalah membaca, lalu menghafalkan,
dan mengamalkannya. Lalu gimana sih, ada tip and triknya nggak Ustadz? Dalam membaca, menghafalkan, dan mengamalkan Al-Quran di kehidupan kita. Oke, jadi ya tadi ya, kita tetap harus belajar sama orang yang lebih mumpuni dalam hal itu. Kemudian juga kita butuh yang namanya lingkungan, teman-teman. Itu karena ya istilahnya gini lah, kalau kita main Mobile Legends, main PUBG, kita solo kan berat ya. Ya, jadi kita harus kuat gitulah. Ibaratnya kayak gitu tuh. Kita harus cari lingkungan orang-orang yang senang akan hal itu gitu. Jadi biar lebih mudah juga. Kayak misalnya nih, contohnya nih, aku ada pengalaman juga di pondok itu. Jadi kita kan di pondok itu sudah, ya mungkin ini salah satu kelebihan dari pondokku di Taruna Al-Quran itu adalah kami itu targetnya itu bukan lagi cuma target sebulan. Jadi kan biasanya kalau pondok-pondok tahfidz itu ada target sebulan, misalnya harus 3 juz dan lain sebagainya gitu misalnya gitu. Kalau di tempatku di Taruna Al-Quran itu target kita itu enggak cuma per bulan, per minggu, tapi sudah per hari. Bahkan tiap apa yang harus di storein, apa yang harus di murojaah itu udah ada kayak gitu. Dan ketika kita melihat ada teman kita yang lebih semangat, dia lebih lancar bacaannya, ada yang lebih lebih banyak hafalannya, lebih lancar bacaannya juga, kemudian lebih rajin, itu pasti kita ada rasa termotivasi. Jiwa-jiwa kompetisi kita tuh pasti akan naik. Nah, gitu. Begitupun juga kayak gitu. Dan banyak kalau kita lihat sekarang itu kajian-kajian Al-Quran itu yang istilahnya udah banyak yang mulai sadar kayak gitu, dan juga banyak yang mulai datang dan mengikuti itu kajiannya gitu, meskipun lama, dan mungkin beberapa orang mungkin akan bosen karena pasti banyak terjadi pengulangan membaca ayat kayak gitu. Oke, dari tadi kita udah membahas tentang nuzul Quran, lalu sebenarnya amalan apa yang sebaiknya kita lakukan pas nuzul Quran itu? Kalau pas Ramadan gitu Ustaz. Oke. Jadi karena kita temanya nuzul Quran juga, dan kebetulan juga momen yang paling pas untuk kita maksimalkan ibadah kita kan bulan Ramadan ya teman-teman ya. Jadi amal ibadah kita dilipat gandakan, dan juga bahkan Allah Ta'ala pernah berfirman kalau sholat kita, kemudian haji kita, semua ibadah kita itu buat kita sendiri, tapi khusus puasa itu buat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nah terus pertanyaannya, gimana sih cara kita biar bisa memaksimalkan waktu di bulan Ramadan? Ya sebenarnya kalau tadi seperti yang udah kita bahas sebelumnya tadi, itu kita bisa dengan membaca Al-Quran dan mentadabburinya gitu. Gimana cara kita membaca Al-Quran? Jadi tadi kita gunakan waktu luang kita untuk membaca Al-Quran, dan juga untuk mentadabburinya kita bisa membaca dari kitab-kitab. Kan banyak tuh sekarang udah terjemahan ya, meskipun jelas kalau kita pengen la sabila lidawti hadatin ila bidawti lisanin arabi. Jadi nggak ada jalan terbaik untuk bisa istilahnya tuh memahami agama kita dengan baik, agama Islam, kecuali kita harus belajar bahasa Arab. Sebenarnya kayak gitu. Tapi nggak apa-apa. Sekarang di Indonesia ini kita udah banyak tuh Quran kitab-kitab yang udah ada terjemahannya. Bahkan Quran udah ada terjemahannya juga kan. Nah, kita bisa baca dari situ. Itu. Dan juga mungkin ya tadi ikut kajian terkait Al-Quran ini tadi. Dan juga nanti kan ketika kita ikut pengajian itu tadi, kita bisa mungkin kita ubah kali ya, jangan kajian, istilahnya diskusi gitu, biar kita lebih senang dengan itu gitu. Karena kayaknya kalau kita perhatikan itu, pengajian itu kan konsepnya tuh kayak bikin males, bikin boring, bikin ngantuk kan, itu kan kita kan terbrainstormingnya itu. Padahal enggak juga, banyak kalau satu ustadz yang asik gitu, yang dia menjelaskannya runtut banget, yang nyampe kita kayak cuma bisa melongot doang. Ternyata yang selama ini kita pahami itu lebih dalam daripada itu kayak gitu. Jadi tetap harus belajar juga, tapi juga bisa memaksimalkan juga dengan membaca Al-Quran gitu. Tapi intinya dekat dengan Al-Quran gitu sih yang paling baik. Oke, Masya Allah. Apalagi ustadznya tadi kan yang nggak boring itu seperti masnya ya. Iya. Ustadznya nggak boring. Ustadz Hilmi. Mas Hilmi, sorry. Mas Hilmi. Oke. Lalu kita akan masuk di sesi Q&A. Oke, kita akan bacakan pertanyaan dari teman-teman. Yang pertama, apa keuntungan kita jika menghafal Al-Quran, baik di dunia maupun akhirat? Oke. Jadi ini juga sih keren banget sih sebenarnya, kita orang-orang yang penghafal Al-Quran itu
Pertama, tapi ya oke, kita mungkin lebih baik kita bahas dari segi mengerikannya dulu ya. Jadi orang-orang yang penghafal Al-Quran yang dia sampai lupa dengan hafalannya, termasuk saya juga nih jujur ini. Jadi karena apa namanya ya, harus banyak murojaah terus gitu kan. Nah, ketika kita lalai akan hal itu gitu, istilahnya dosanya besar gitu teman-teman, dan juga ya konsekuensinya besar lah ya. Sebagaimana nanti kita dapatkan reward yang besar, pasti nanti juga ada punishment yang besar juga ya. Istilahnya kalau kita pengen untung gede harus berani rugi gede kan gitu kan. Oke. Itu jadi pertama dari segi mengerikannya itu, ketika kita jadi para penghafal Al-Quran itu adalah kita tanggung jawabnya lebih besar daripada orang-orang yang nggak hafal Al-Quran kayak gitu, jelas itu. Dan juga konsekuensinya lebih besar itu, pertama itu. Kemudian untuk yang dari segi keutamaannya itu banyak banget. Allah Ta'ala berfirman, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu, yang artinya adalah bukan Allah Ta'ala berfirman, Rasulullah SAW bersabda ini. Salah, sorry teman-teman. Khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan juga mengajarkannya. Itu pertama itu. Kemudian disebutkan juga dalam hadis lain, ahlul Qur'an ahlullah. Jadi orang-orang yang dekat dengan Al-Quran ini, ahlul Quran itu ahlullah, dia itu keluarganya Allah. Gak mungkin dong ada, ya ini normalnya aja sih meskipun sekarang banyak ya. Jadi gak mungkin dong ada keluarga yang menelantarkan keluarganya sendiri kan karena pasti orang yang lingkup paling kecil dulu kan yang kita tolong kan gitu kan. Ibaratnya kayak gitu. Jadi ahlul Quran ahlullah. Jadi kalau dekat dengan Al-Quran, kita akan dekat dengan Allah dan didahulukan oleh Allah gitu ya Ustaz. Ya, jadi ya lebih dimudahkan jalannya gitu. Lalu tadi kan Ustadz mengatakan bahwa ada konsekuensi yang membedakan kita sama orang yang bisa menghafalkan Al-Quran. Nah, itu konsekuensinya apa ya? Ya tadi kita ada orang-orang yang menghafal Al-Quran itu bakal ada konsekuensi. Dia kan memegang Al-Quran nih, dia punya tanggung jawab harus mengamalkannya juga. Itu yang lebih berat. Jadi harus mengamalkan sebagaimana Al-Quran. Belum lagi sekarang kita berada di zaman dimana apa-apa dikit-dikit judging gitu kan. Tahu kan judging ya, kayak gini gitu. Nanti gitu, ya jadi ya orang-orang yang hafal Al-Quran ketika dia melakukan sebuah kesalahan kecil tuh kadang kayak mendapatkan kritikan yang cukup berat gitu juga dari orang-orang kayak gitu. Tapi intinya tadi ada konsekuensi besar, ada tanggung jawab besar dari Allah Subhanahu wa taala yang mereka pegang, dan juga mereka harus pegang terus sampai meninggal nanti kayak gitu teman-teman. Soalnya menghafal Al-Quran itu juga pilihan Allah gitu ya Ustaz. Betul, itu juga orang-orang yang menghafal Al-Quran itu juga Allah pilih juga, dan nggak orang biasa. Banyak loh teman-teman, jadi orang-orang yang pintar tuh nggak bisa menghafal Al-Quran. Bahkan orang yang mungkin ada yang mohon maaf ya, dia punya kebutuhan khusus, itu dia bisa hafal Al-Quran teman-teman. Bahkan ada orang yang tunarungu yang nggak bisa bicara. Ya, tunarungu kan biasanya pasti juga tunawicara juga kan. Itu tunarungu itu dia bisa bicara ketika membaca Al-Quran doang. Jadi ketika dia biasa gitu nggak bisa bicara, tapi dia bisa melantunkan ayat suci Al-Quran kayak gitu. Kemudian ada satu lagi juga keutamaan dari Al-Quran yang keren banget, orang yang menghafal Al-Quran. Jadi nanti orang yang menghafal Al-Quran itu dia itu bisa bentuk berbakti paling luar biasa kepada kedua orang tua. Betul. Karena nanti di akhirat dia itu bisa memberikan mahkota dari cahaya kepada kedua orang tuanya, dan juga jubah kemuliaan. Bahkan orang tua kaget loh, kenapa kok saya dikasih kayak gini, kenapa kayak gitu. Ternyata karena apa? Karena anaknya menghafal Al-Quran kayak gitu. Dan juga Al-Quran itu nanti bakal jadi orang yang memberikan syafaat di hari kiamat buat teman-temannya lah. Teman-teman di sini tuh gak harus menghafal Al-Quran, bisa juga orang yang membaca Al-Quran, orang yang mempelajarinya, orang yang mengajarkannya, dan lain sebagainya kayak gitu teman-teman. Oh gitu. Oke, kita lanjut ke pertanyaan kedua dari Nisa. Nih kamu bukan nih? Bukan ya. Pertanyaannya, bagaimana caranya agar kita selalu semangat membaca Al-Quran? Ya tadi ya sebenarnya udah kita jawab sebelumnya ya. Pertama kita pahami dulu gimana keutamaannya biar kita lebih semangat. Kemudian selanjutnya adalah kita berada pada lingkungan yang mendukung kayak gitu. Jadi ya
cari circle lah yang seneng sama Al-Quran gitu, seneng pengajian gitu. Termasuk ini juga kan, teman-teman pasti kan seneng dengan kebaikan kayak gitu kan. Nah bisa nih circle baik kayak teman-teman di luar biasa ini gitu. Iya. Jadi Gitu. memang pertemanan itu sangat mempengaruhi ya. Betul. Itu mempengaruhi kenapa banget. aku suka Ramadan. Kenapa? Karena ketika Ramadan tuh teman-temanku jadi pada alim semua. Iya, karena Jadi setannya dikurung. Iya, setannya dikurung. Iya, Terus iya. pada alim semua jadi lebih enak ngapalin Iya. Al-Qur'an. Iya betul. Jadi memang pengaruhnya gede banget impactnya gitu. Oke. Insyaallah. Lanjut ke pertanyaan ketiga. Ini dari Fakir Ilmu. Kita Siapa semua ini? Fakir Fakir Ilmu ya di sini Iya. juga. Merasa fakir. Iya. dalam ilmu. Pertanyaannya, mana yang benar turunnya Al-Quran itu pada nuzul Quran atau Lailatul Qadar 10 malam hari terakhir? Di mana yang ada di Quran surat Al-Qadar? Oke, gini teman-teman ya. Jadi Al-Quran itu turun itu sebenarnya ya ada yang mengatakan tadi. Nah, sebenarnya kan maksudnya nuzul Quran di sini kan ayat 17 Ramadan ya yang dimaksud tadi ya gitu. Jadi ya ada beberapa perbedaan pendapat. Ada yang mengatakan tadi 17 Ramadan. Gitu. Ada juga yang mengatakan dia itu turunnya di 10 hari terakhir bulan Ramadan sebagaimana termaktub dalam Al-Qadar itu tadi, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami menurunkannya itu pada malam Lailatul Qadar gitu. Dan Lailatul Qadar kan adanya kan di malam ganjil di 10 terakhir bulan Ramadan kayak gitu. Jadi sebenarnya kalau misalnya ditanya benar mana, wallahu a'lam ya. Tapi mungkin kalau misalnya pendapat yang lebih kuat tadi mungkin di 10 hari terakhir bulan Ramadan karena dia pas di malam Lailatul Qadar kayak gitu. Ustaz, bedanya nuzul Quran sama Lailatul Qadar itu apa, Ustaz? Mungkin ini ada kebingungan sedikit. Oke. Jadi gini teman-teman, kalau nuzul Quran itu tadi itu kan dia itu adalah turunnya Al-Quran itu tadi. Dimana ketika Rasulullah itu, oh ya tadi belum cerita ya gimana turunnya Al-Quran ya. Jadi pertama kali turun itu Rasulullah itu ketika umur 40 tahunan itu beliau itu sering bermunajat. Munajat. Jadi kayak menyendiri kayak gitu, merenung, menyendiri, beribadah gitu di Gua Hiro. Ya, di Gua Hiro. Nah, pada suatu ketika, suatu malam itu Jibril itu menampakkan dirinya. Bayangin aja, malaikat Jibril itu teman-teman, sayapnya itu ada 600. Sayapnya ada 600 dan kalau misalnya dibentangkan ya, itu dari ufuk timur ke ufuk barat itu ketutupan sama sayapnya. Kemudian sayap-sayapnya malaikat Jibril itu bisa nutup bumi seluruhnya gitu. Jadi kayak misalnya ini bumi nih, dia ditutup seluruhnya tuh sama sayapnya malaikat Jibril. Bayangin aja kayak gitu, ada seorang Nabi Muhammad ya, Nabi kita itu melihat sosok asli gitu. Itu kan otomatis keringat dingin bergetar, takut. gitu kan, takut gitu. Terus habis itu Jibril datang ke Nabi Muhammad, Iqra gitu bilangnya. Iqra, bacalah gitu. Iqra di sini bukan ayat yang Iqra bismi rabbikal ladzi, belum sebelum itu gitu. Iqra gitu. Terus Rasulullah SAW tuh menyampaikan Nabi Qori. Jadi saya nggak bisa baca. Dan ini salah satu bukti originalitasnya Al-Quran itu bagaimana mungkin ada sebuah kitab yang turun kepada orang yang nggak bisa baca tulis. Itu Nabi Muhammad itu ummi teman-teman, nggak bisa baca tulis. Saya nggak bisa baca, dipaksa berapa kali, terus akhirnya dipeluk sama malaikat Jibril, baru Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, dan seterusnya sampai 5 ayat awal surat Al-Falaq kayak gitu. Itu proses turunnya Al-Quran. Nah, terus pertanyaan tadi, nuzul Quran sama Lailatul Qadar bedanya apa gitu. Jadi nuzul Quran itu sebenarnya kan disebutkan tentang bagaimana turunnya Al-Quran itu tadi pertama kali, kan itu. Dan malam Lailatul Qadar itu adalah malam ketika dimana malam tersebut itu lebih baik daripada 1000 bulan. Dan pada malam tersebut itu kalau 1000 bulan berarti berapa? 80 tahun ya berarti ya, kurang lebih. Ya, pokoknya intinya kurang lebih 80 tahun ya, kurang lebih 80 tahun. Nah, itu juga salah satu kelebihan dari umatnya Nabi Muhammad itu adalah kita tuh umurnya pendek-pendek. Tapi amal ibadah kita itu bisa berbanding dengan orang-orang di zaman dahulu yang umurnya panjang-panjang kayak gitu. Ribuan tahun gitu. Ya, kayak tadi kalau Umar dulu kan ratusan sampai ribuan tahun kan. Lah kita kan cuma berapa, paling kata Nabi Muhammad aja 60 tahun gitu kan, udah paling istilahnya yang rata-rata lah umatnya Nabi Muhammad gitu kan. Nah, itu kelebihannya itu. Jadi kita bisa melakukan ibadah yang ringan tapi pahalanya gede banget gitu. Kayak misalnya qobliyah subuh tuh kita dapat
seluruh dunia dan seisinya kayak gitu. Misalnya kayak gitu. Nah, tadi terkait bedanya malam Lailatul Qadar sama malam nuzul Quran adalah sebenarnya ya memang beda gitu. Ya, Lailatul Qadar itu tadi malam yang lebih beda daripada 1000 bulan yang kita cari tiap bulan Ramadan. Nah, sementara nuzul Quran kan itu dia tuh cuma turun ya ketika itu yang dimaksud nuzul Quran di sini adalah yang pertama turun itu tadi. Pertama gitu. kali turun. Dan Al-Qur'an pertama kali turun itu adalah di malam Lailatul Qadar kayak gitu. Jadi dia memang berbeda cuma ya tadi turunnya di waktu yang sama nuzul Quran itu dengan malam Lailatul Qadar gitu. Karena sebagaimana dalil tadi yang surat Al-Qadar tadi inna anzalnahu fi Lailatul Qadar gitu. Jadi kan tadi Lailatul Qadar itu ada ya, tapi kenapa dicari Ustadz? Apakah tidak pasti tanggalnya? Oke, ya jadi Lailatul Qadar itu emang nggak pasti tanggalnya. Kita nggak tahu dan itu rahasia Allah. Kita nggak tahu. Jadi benar-benar ketika kita berdoa itu benar-benar dikabulkan Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika kita melakukan ibadah itu lebih baik daripada 1000 bulan kayak gitulah. Kita nggak tahu. Kenapa kok dibuat nggak tahu? Supaya kita nantiasa berlomba-lomba untuk memaksimalkan ibadah kita di 10 terakhir bulan Ramadan kayak gitu. Oke, lanjut yuk. Oke, lanjut pertanyaan keempat. Pertanyaan keempat dari Fauzi Hanif Andromeda. Izin bertanya Ustadz, apa hakikat dari memperingati nuzul Quran atau membaca ataupun mengamalkan Al-Quran sebagai tanda kita bertakwa? Saya izin bertanya lagi, adakah tips and trik istiqomah membaca dan mengamalkan Al-Quran khususnya bagi pelajar seperti saya? Cukup panjang. Oke, jadi mungkin pertama tadi apa sih kok panjang banget jadi tadi. Pertama, hakikat memperingati nuzul Quran. Gini. Tadi sebenarnya udah dijawab ya Ustaz? Ya nggak apa-apa, kita jawab lagi karena ada yang bertanya gitu kan. Oke, jadi hakikat memperingati nuzul Quran sebenarnya kayak ya tadi Isra Mi'raj Maulid Nabi ya sebagai pengingat aja buat kita. Sebagai kita kayak istilahnya pengingat biar kita lebih semangat lagi buat mempelajari Al-Quran dan juga mengajarkannya kepada orang lain. Oke. Gitu. Terus pertanyaan kedua dari Mas Fauzi ini, adakah tips and trik agar istiqomah dalam membaca Al-Quran? Oke, kalau tips and trik istiqomah sebenarnya udah kita jawab juga tadi ya. Ya. Tapi yang jelas kita pertama memang harus punya tekad yang kuat dulu. Kemudian juga kita cari orang yang tepat untuk kita belajar dan juga lingkungan gitu. Jadi tetap nggak bisa lepas tuh kalau belajar agama tuh sama lingkungan dan juga guru yang tepat gitu. Karena butuh banget tuh yang namanya support system kan gitu. Support system gitu. Jangan pacar ya, support system tuh. Ingat. Astagfirullah. Oke, tidak terasa kita sudah sampai di penghujung acara. Jadi kita tarik kesimpulan dari podcast kita tadi bahwa memang Al-Quran itu memiliki banyak manfaat untuk kita. Dan caranya supaya kita bisa menghafalkan, mengamalkan Al-Quran itu adalah yang pertama adalah tekad yang kuat. Tekad yang kuat, guru, circle yang baik, lalu yang support system. Oke, kami mengucapkan terima kasih kepada Mas telah memberikan ilmunya kepada kita. Nggak, ini kita diskusi aja teman-teman. Iya. Tapi terasanya seperti banyak sekali ilmu yang masuk ke otak kita. Oke, teman-teman yang mau presensi ada di sini ya, description box. Dan juga nanti di link presensi ada pertanyaan yang tentunya berhadiah. Ya, siapa cepat dia dapat. Ada 2 hadiah nih. Yang pertama, voucher Smadamat seharga 10.000 dan voucher Mapela seharga 15.000. Siapa sih yang nggak mau? Ya siapa sih yang nggak mau Mapela lo? Sih itu. Jadi terima kasih, selamat menjalankan ibadah puasa. Sampai bertemu di Kazura tahun depan. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.